Kami menyusuri satu tempat. Di permukiman padat, Gang N4. Palmerah Barat, Jakarta Barat. Lalu kita sering menyebutnya Rawa Belong. Di antara deret-deret rumah, peristiwa-peristiwa tak biasa bisa tiba-tiba muncul. Peristiwa demi peristiwa yang bikin bulu kuduk berdiri. Peristiwa demi peristiwa yang menciutkan nyali. Apa saja cerita-cerita seram yang dialami warga. Pengalamannya lagi tuh abis ngambil air wudhu, mau sholat, terus masuk ke kamar, ngeliat itu kayak kepala gelinding. Bentuknya sih kayak orang laki gitu, ya, terus matanya melotot sama rambutnya panjang. Sama yang ngontrak pernah lihat kamar mandi katanya. Kebetulan tuh apa di embernya tuh jebak gitu, dulu kan ada. Kayak kepala aja gitu. Sama juga yang dilihat dia kepala gitu. Dari mana asal usul potongan-potongan kepala yang bergentayangan? Kami menelusurinya. Tapi sayang, kebanyakan warga bungkam. Hanya saja beredar kabar, cerita-cerita soal penampakan potongan kepala yang menyelusup di rumah warga berasal dari sebuah riwayat. Ada sebuah lahan berupa rawa yang bernama Rawa Kapiten. Rawa yang kini telah menjadi permukiman di kawasan Rawa Belong, Jakarta Barat. Lantas peristiwa apa yang pernah terjadi di Rawa Kapiten? Lagi-lagi warga bungkam. Tapi kami mendapati satu cerita lainnya. Cerita yang bisa mendukung pencarian soal jati diri Rawa Kapiten. Jadi waktu itu aku kesurupan, tepatnya bulan Desember. Itu aku kemasukan waktu di sekolah. Waktu aku kelas 1. Jadi pas di kelas itu sebelum kemasukan, aku lihat sosok laki-laki memakai baju silat, tinggi, mukanya hitam, tapi dia megang daerah situ. Jadi aku disembuhin di dekat makam para jawara-jawara. Di situ baru bisa hilang. Waktu di sekolah itu nggak bisa diobatin. Kita tahu, sejarah mencatat dahulu kala Rawa Belong memang tempat peredaran para jawara di tanah Betawi. Seorang warga Rawa Belong bernama Mansur mengaku sebagai anak dari mantan pemilik lahan Rawa Kapiten. Pemilik Rawa Kapiten namanya Engkong Haji Arsat. Istrinya Nyonya Hamdah. Harsat dan Hamdah adalah kakek dari Mansur. Mansur menyebut luas lahan Rawa Kapiten 5 hektar. Mansur mengaku pengetahuannya soal Rawa Kapiten hanya sebatas cerita yang ia terima dari sang kakek tahun 1960-an silam. Bang Arsad punya bapak Haji Incan. Haji Incan dia dipanggil Haji Incan, dia namanya Haji Hasan gitu. Dipanggilnya Haji Incan. Kan ada 2 nama kadang-kadang tuh.
Nah dia punya kalau naik pohon kelapa, satu pohon cukup, bisa lompat sana, lompat sini. Oh jangan tuh katanya, Haji Encan galak, juara gitu dia. Juara siapa orang pada takut. Ayo keluar, gue belah palel. Gue bang, hitung. Mau melancong sama Bapak Longseng. Yang ada di rawa kapitan itu sebenarnya adalah palanya centeng-centeng yang dibayar oleh tuan tanah atau semacam demang yang ditunjuk oleh Belanda untuk membunuh si Pitung. Di Rawabelong, Jakarta Barat, ada Rawa Kapiten. Rawa yang kini jadi pemukiman warga, tempat penampakan potongan kepala. Rawabelong, di antara deretan penjual bunga. Diam-diam tertimbun riwayat yang menganga. Telah lama nama Rawa Kapiten disebut warga, namanya timbul tenggelam di sela keramaian. Warga menggunjingkan Rawa Kapiten kala peristiwa-peristiwa gaib hadir untuk kemudian pergi. Seorang budayawan dan seniman Betawi berkisah soal asal mula nama Rawa Kapiten. Ada itu kapitan itu punya entah itu nyonya dia itu terbunuh di situ, apa dibunuh gitu. Nyonya kapitan itu. Jadi yang orang-orang bilang penampakannya juga seperti orang Belanda begitu. Jadi kemungkinan juga itu kapitan itu ya dulu menguasa di daerah ini. Jelas sebutan kapiten bukan sembarang nama untuk keterangan identitas sebuah rawa yang membedakannya dengan rawa yang lain. Ada seorang muda yang tekun menelusuri sebuah sejarah para pendahulu. Rawa Kapiten bukan nama yang asing buatnya. Rawa Kapiten punya cerita tersendiri yang terkait dengan para jawara di Rawabelong. Yang ada di rawa kapitan itu sebenarnya adalah palanya centeng-centeng yang dibayar oleh tuan tanah atau semacam demang yang ditunjuk oleh Belanda untuk membunuh si Pitung. Siapa tuh? Ayo keluar, gue belah palel. Gue bang, hitung. Mau melancong sama Bapak Longseng. Buset, lu Pitung. Ya, si Pitung. Jagoan dari tanah Betawi. Ambil duit orang-orang kampung. Dia disebut-sebut terkait dengan riwayat Rawa Kapiten. Sejarah mencatat, Pitung beredar di kawasan Rawabelong. Peristiwanya kisaran tahun 1800-an. Dia merampok harta para hartawan, lalu membagi-bagikannya kepada orang miskin. Pitung pun menjadi incaran kompeni Belanda lewat para jawara sewaan. Bang, Bang Pitung. Bang, ayo. Kami menyambangi makam Pitung di kawasan Rawabelong demi mencari tahu keterkaitan dua hal, Rawa Kapiten dan Pitung.
aku sempat nanya info dari satpam yang jaga di sekitar ini, kalau memang tempat ini tuh masih didatangi peziarah, dan menurut kepercayaan warga ini adalah salah satu makam dari bagian tubuh si Pitung. Menurut penglihatan kamu, ini benar adanya atau ini sih? Kalau mungkin ini dibilang kuburan dari Jawara Betawi kayak itu, mungkin emang iya, karena aku juga melihat sosok laki-laki itu pakai topi peci hitam, terus pakai baju yang ala silat ya, dari Betawi, pakai sabuk. Sabuknya itu warna merah, terus di tengah-tengah sabuknya itu kayak ada tali hijau gitu, terus bajunya itu, baju yang dipakai itu hitam, dan mukanya sebenarnya sih kalau dari sosoknya itu mukanya itu ganteng, tapi mukanya itu nyermit gitu, jadi kayak ngeliatnya gitu. Terus juga untuk dari tadi aku juga udah coba untuk komunikasi, apa ini makam siapa atau gimana, itu nggak ada jawaban. Cuma posisi dia sekarang itu emang bener-bener berdiri di sini, kakinya itu di batu ini. Kakak mau coba untuk ngerasain? Maksudnya kamu mau cobain aku ngerasain? Cuma ngerasain aja. Coba ya. Maksudnya di mana yang menurut kakak hawa dia ada? Coba kan ya, coba ya. Iya. Ini ikhlas nih, ngerasainnya ikhlas nih. Kakak merem aja ya. Maaf. Assalamualaikum. Kakak jangan tolak gerakan apapun yang dia bikin, atau kakak ngerasain apapun, jangan ditolak. Terus kalau untuk komunikasi tempat Roblong seperti apa, mungkin aku bisa nanya ke sosok kakek ini. Nah kak, si kakek ini tadi kayak ngasih tahu ke aku, nyeritain tapi kayak gambaran. Jadi aku nanya tapi nggak dijawab, tapi aku kayak dikasih gambaran kalau daerah-daerah yang tempat yang tadi sempat kita lewatin pada siang hari itu daerah kayak yang ada model kayak air, terus ada banyak pohon-pohon. Nah aku ngelihat tadi banyak banget yang pribumi ataupun tidak, itu yang kepalanya main di tebas-tebas aja. Ayo keluar, gua belah pala lu. Gue bang, hitung. Mau melancong sama bapak Rawa Longseng. Kapiten terkait erat dengan nama si Pitung. Jawara-jawara sewaan Belanda yang gagal menangkap Pitung dipenggal kepalanya dan dibuang di Rawa Kapiten. Sekarang Karani lagi megang, dia posisinya dia sekarang maju. Karani lagi megang bagian pundak, di tangan, lengan. Pergerakan apapun dari dia ikutin aja. Nah kakak bisa rasain aja dia lagi ada di mana, kakak. Raba-raba aja nggak apa-apa kak. Ke atas. Nah. Ini apa ini? Yang kakak rasain gimana? Entah sugesti atau apa ya agak anget gitu. Nggak tahu deh. Ini lagi megang bagian sininya. Nah, sekarang dia mundur. Sinian deh. Nggak apa-apa. Pegang lebih dekat lagi. Biar lebih ngerasain. Ke bawah sini lah. Dewi. Kakak. Ini lagi ngebawa ngegerakin gitu sih.
apa rasanya di sini? Jauh lebih hangat atau Angkatan yang tadi kok kata aku. ya? Dia waktu tadi kamu coba, tadi waktu di sini sih daripada tadi waktu geser ke Iya. situ sih lebih angkat di sini kalau kata aku. Jadi pas kakak aku minta di sini, sosoknya itu sempat maju, dia ngedekat. Berarti dia respon dong. Responnya maju ngedekat. Nah pas aku minta kakak ke sini, karena dia mundur lagi balik ke tempat awalnya di sini. Tapi nggak apa-apa, nggak pakai marah, nggak apa. Enggak. Cuma masih mukanya itu masih nyerngit gitu. Emang gitu kayaknya. Dan tadi yang kakak pegang itu bagian lengan, terus yang ke atas itu kakak lagi megang bagian sini. Diem dia. Iya. Dan nengok sih, nengok ke arah kakak. Makanya aku nanya apa yang kakak rasain. Saya dia lagi nengok ke arah kakak pas aku nanya yang kakak megang di daerah sininya. Iya. Nah, tadi siang kan kita udah datang ke satu tempat yang sepertinya sih memang ada hubungannya dengan si Pitung, tapi kan memang kita nggak tahu itu kebenarannya atau gimana. Kamu bisa mungkin komunikasi nggak sih sama kakek atau mungkin sama sosok pria yang di sini yang bisa ngebantu kamu tentang kepala-kepala yang ada di situ kan? Menurut warga yang di situ itu dari para jawara-jawara ya, itu kamu bisa komunikasi nggak dari salah satu mereka? Tadi sekarang juga kan kita sempat lewat daerah-daerah situ ya, daerah-daerah itu. Jadi emang aku banyak banget ngeliat kepala. Itu bener-bener kepala manusia. Nggak ada badan atau nggak ada organ-organ tubuhnya, emang bener-bener kepala. Tapi itu dari pribumi, itu bener-bener pribumi. Terus melotot gitu. Cuma tadi juga sempat komunikasi sama yang ada di daerah sana itu, dia bilang kalau tempat itu tuh dulunya kayak ada, nggak tahu ya benar atau enggak, aku digambarin kalau ada satu kayak tempat yang itu tuh tempat ruang lingkupnya bagian dari jawara. Jadi tadi juga sempat aku ngeliat banyak sosok yang memakai baju model ya, Seperti tadi. iya, memakai baju silat. Cuma nggak lebih, atributnya juga lebih banyak. Tapi mereka nggak ngakuin kalau mereka itu hitung atau apa. Mereka ngakuin kalau kayak tadi sempat ada yang bilang kalau kongsai namanya. Jadi memanggil mereka itu sebagai ngkong. Terus kalau untuk komunikasi tempat teroblong seperti apa, mungkin aku bisa nanya ke sosok kakek ini. Coba. Nah, Kak, si kakek ini tadi kayak ngasih tahu ke aku, nyeritain tapi kayak gambaran. Jadi aku nanya tapi nggak dijawab, tapi aku kayak dikasih gambaran kalau daerah-daerah yang tempat yang tadi sempat kita lewatin pada siang hari itu daerah kayak yang ada model kayak air, terus ada banyak pohon-pohon. Nah, aku ngelihat tadi banyak banget yang pribumi ataupun tidak, itu yang kepalanya main ditebas-tebas aja. Berarti Dan- kamu kayak diberi gambaran Iya. kayak pemenggalannya itu ya? Iya, jadi kayak cuma orangnya diseret gitu, terus ditebas gitu, ditebas bener-bener kayak yang ditebas, terus badannya dibiarin, kepalanya itu ditentek, main dibuang, main dilempar gitu. Jadi kalau tadi ngeliat sih banyak sih yang dikituin, terus bukan cuma sama orang-orang itu aja, tapi banyak orang yang nebasnya itu bukan cuma dia aja. Banyak orang yang melakukan iya, itu. Dan tuh laki-laki itu lagi ngedekat sih, ngerasain dia beda auranya di belakang kita. Dia ngedekat ke samping macan yang ada di sini, tapi tetap nggak mau komunikasi, tetap nggak ada komunikasi. Macannya di sini. Macannya di sini, si laki-laki itu di sini nih, ngerasain aura. Merinding. Kita kan sempat ya tahu dari salah satu warga tadi siang gitu ya, kita dapat cerita tentang pengalamannya, dia dilihatin sosok kepala yang merinding. Itu
sepertinya salah satu dari kejadian yang kamu lihat atau enggak? Iya, Salah soalnya satu. emang yang dari kepala-kepala yang ditebas tadi enggak dikit yang kayak melotot, mungkin sebenarnya itu bukan melotot tapi emang pas ditebas itu matanya kayak langsung tek gitu, jadi Dan kayak rambutnya bener ada yang panjang. ada jadi kayak gondrong. Iya, gondrong panjang. Pas tadi kita sempat ngelewatin daerah Rawabelong itu ada sosok yang mungkin bisa disebut sebagai jawara atau orang yang kuat, itu yang namanya Kongsa. Kita kayaknya udah cukup di sini ya, kita dapat infonya juga. Penelusuran kami tak berhenti hanya di makam Pitung. Lebih jauh, kami hendak mengorek riwayat kematian sang Robin Hood Betawi. Kagak tahu malu. Apa lu kata? Lo yang namanya si Pitung mau jadi jagoan lo? Lu kagak kenal? Nih Raisan. Ilmu itu Pancasona dipanggil dia. Itu Pancasona. Nah Pancasona ini memang sulit sekali matinya. Jadi Pitung itu karena punya Pancasona yang nggak bisa mati kalau dikubur, dia menyentuh bumi, hidup lagi. Akhirnya katanya dipecah-pecah. Ada yang bilang di Rawabelong yang mungkin Anda bisa lihat ya dekat Telkom gitu kan. Terus ada yang di Pejagalan. Ada lagi yang katanya dibuang di laut. Tapi ada lagi informasi yang mengatakan bahwa itu nggak mati sampai sekarang. Ya ini kuasa Allah ya, saya nggak bilang enggak, bilang iya. Karena Allah bisanya menentukan manusia 1000 tahun juga bisa. Iya. Ya, kalau untuk manfaat. Jadi ada orang di Kampung Melayu Tangerang ngasih tahu saya bahwa Pitung bukan mati, dia lari ke Muksa lah kalau istilah dulu Muksa ya. Lari ke Gunung Gede, di satu gua, itu munculnya setahun sekali tiap bulan mulut. Lagi-lagi baju yang dikenakan itu baju silat berwarna hitam. Tapi kali ini nggak pakai peci. Dan rambutnya rambut laki-laki biasa yang segini. Terus ada kumis tebal tapi nggak ada jenggot. Terus nggak ada apa ini kayak brewokannya gitu, nggak ada. Cuma ada kumis. Tapi di sininya itu kayak ada gold gitu. Dia itu lagi ada berdiri di sini nih. Kami menyusuri jalanan di Rawabelong, Palmerah Barat. Langkah kami mengarah ke lokasi bekas Rawa Kapiten. Berdua saja, kami hendak menengok Rawa Kapiten dari celah dunia lain melalui kemampuan Frisly melihat sesuatu yang tak kasat mata. Kita udah sampai di satu tempat yang zaman dulu katanya tempat ini adalah Rawa Kapitan gitu. Jadi Rawa Kapitan itu kan yang aku dengar diyakini dulu tuh tempat yang menyimpan banyak kejadian kejam gitu. Jangan-jangan waktu kamu lihat dari kiai yang waktu itu kita datengin itu, kamu ada di rawa dan ada tebas-tebas itu? Iya. Jadi kamu bisa jelasin ke aku nggak? Kita lagi ada di sini soalnya. Iya, jadi kan kemarin juga kita sempat datang ke makam yang katanya makam si Pitung. Di sana juga kan aku sempat dikasih lihat sama si kakek ngasih gambaran ke aku, dan pas kita udah ada di daerah ini, entah kenapa aku ngerasa emang gambaran itu ada di daerah sini. Maksudnya di daerah sini aku sempat bilang kalau ada air, dan aku ngerasa daerah air itu ada di sebelah kiri kita. Jadi di sebelah sana itu daerah-daerah air yang aku tangkap dari mulai penglihatan aku dari dikasih sama si kakek itu. Terus juga yang kayak kepala-kepala gitu pas itu emang banyak. Kayak di sini pun sosok kepala itu sendiri banyak. Meskipun ini sekarang kita lihat tuh udah bukan ini air, udah ya seperti yang
ada di penglihatan kamu itu ya. Tapi nggak tahu kenapa aku ngerasa kalau yang aku sempat dikasih lihat gambarannya itu, dan sekarang aku menginjakkan kaki di daerah ini, itu tempatnya itu di sini. Jadi di sini yang aku sempat ngelihat, yang aku bilang kayak ada badan diseret, terus main di kebasa-basa aja, terus badannya dibiarin, dan kepalanya itu yang dibawa, ya main dibuang-buang aja, itu kepalanya itu ada di sini. Sosok kepala itu banyak di sini, dan sosok badan yang aku bilang kayak main dibuang-buang aja, badannya tuh kayak nggak diurus, nggak dikubur atau dimakamkan atau gimana, itu badannya itu ada di sini. Jadi sini tuh ada badan sampai benar-benar cuma segini aja, segini. Itu badan laki-laki pakai baju kaos biasa. Atasnya nggak ada. Nggak. Jadi emang kayak orang-orang laki-laki. Kenapa aku bisa temuin kalau ini orang adalah zaman dulu? Karena dari berpakaiannya juga aku nggak nemuin pakaian yang di zaman sekarang. Bukan pakaian model silat. Jadi kayak dalamnya itu kaos, terus luarannya itu kayak model kayak luaran batik-batik gitu, tapi bukan batik-batik yang sekarang kayak bener-bener lusuh. Terus celananya itu celana hitam gundul gitu kali ya. iya, bahan hitam. Ini sosok badannya itu ada di sini, bener-bener cuma badan segini tanpa kepala. Terus juga kayak di tempat-tempat sini, di belakang kita ini itu banyak banget sosok kepala. Jadi sosok kepala itu pun aku udah sempat bilang kalau kepala itu kepala pribumi, bukan malah kepala orang luar atau pembeni. Jadi itu benar-benar kepala pribumi, kepala laki-laki. Ada juga perempuan, tapi perempuannya itu kayak yang ditusuk-tusuk atau apalah tadi itu kayak lewat. Jadi ngelewat gitu dari nembus dari sini lewat sampai ke sana, ke arah yang aku bilang auranya itu aura air. Yang aku sempat dikasih gambaran kalau ada genangan air atau tempat air itu di daerah sana. Dan tadi perempuan itu lewat ke sana. Aku belum menemukan jawabannya tuh perempuan itu kenapa ke sana. Atau emang jasadnya atau tempat dia meninggal gitu di sana atau gimana. Terus kalau kepala-kepala itu emang banyak di sekeliling kita, bukan cuma di belakang-belakang kita, tapi di depan-depan sini pun banyak banget kepala-kepala. Dan kepala-kepala itu nggak semuanya rambut panjang gondrong, tapi emang cuma rambut pendek. Terus sosok tua, ada kumis gitu, itu ada. Itu kepalanya itu kayak nangis, ada yang nangis. Terus emang bener-bener kayak masih banyak darahnya. Aku ngeliat kepala-kepala ini yang ada di sekitar kita. Terus juga di tempat kita sekarang ada di sini, itu kayak yang auranya itu kita lagi dikelilingin sama mereka yang nggak bisa dilihat, bukan cuma dari mereka yang penunggu zaman dulu atau mereka korban, tapi itu dari makhluk yang usilnya kayak semuanya kayak jadi pada ada di daerah sini. Terus juga ada kayak sosok jawara itu masih pakai baju silat, itu lengkap, jadi nggak ada kerusakan atau kayak ditusuk-tusuk atau kepalanya apa, itu benar-benar masih badan utuh. Itu sosoknya ada di sini nih. Yang jawara yang tadi kamu. Iya, sini. Permisi, assalamualaikum. Kamu bisa jabarin nggak untuk dari warna baju segala macam, mukanya apa? Lagi-lagi baju yang dikenakan itu baju silat berwarna hitam. Tapi kali ini nggak pakai peci, dan rambutnya rambut laki-laki biasa yang segini. Terus ada kumis tebal tapi nggak ada jenggot, terus nggak ada apa ini kayak brewokannya gitu, nggak ada. Cuma ada kumis, tapi di sininya itu kayak ada guluk gitu. Dia tuh lagi ada berdiri di sini nih. Dia nggak marah tentang keberadaan kita atau mungkin? Enggak, dia ini sosok yang nggak marah.
Auranya juga bukan aura yang ngeganggu. Justru kalau yang lebih mungkin kayak nggak suka mungkin ya diusik atau gimana itu lebih ke yang bentuk yang tadi aku bilang kayak yang kepala-kepala, badan. Mungkin juga mereka nampakin diri atau mengganggu itu karena emang mereka juga terpisah kan. Kita nggak tahu badannya di mana, kita nggak tahu kepalanya itu ditaruh dan dibuang di mana. Jadi mereka juga masih kayak nunjukin kalau mereka ada atau kepala-kepala itu ada di daerah sini. Jadi kepala itu kayak emang bertebaran gitu. Jadi meskipun ini udah istilahnya dari apa yang kamu lihat sama sekarang yang kita ada di sini udah beda banget. Beda. Ya kan bangunan-bangunan udah beda, tapi memang yang kamu rasain inilah tempatnya. Iya, auranya itu benar-benar di daerah sini manjang gitu ke sana, ke arah sana. Dan air yang aku bilang kayak tempat kubangan air itu di sebelah sana, nggak tahu di kenapa. Walaupun di sini nggak ada ya, nggak ada air, nggak ada pohon-pohon, nggak ada rawa-rawa atau gimana, aku ngerasa tempat air yang sempat aku dikasih gambaran sama si kakek yang kemarin ada di makam itu di sini. Jadi mungkin yang dimaksud kakek kita ngejagain itu mungkin juga bisa jadi si kakek itu ngejagain daerah sini, atau si kakek itu penjaga dari daerah yang makam kita datangin kemarin itu. Dia dari sosok ini sendiri, dia nggak ngasih tahu nama dia siapa, tapi dia bilang kalau dia ada di daerah sini itu emang dari lama, maksudnya dari pas kita udah ada di daerah ini, entah kenapa aku merasa emang gambaran itu ada di daerah sini. Frisly yang indigo melihat banyak penampakan di Rawa Kapiten, Jakarta Barat, yang kini telah berubah menjadi permukiman warga. Yang aku tangkap dari mulai kuliah dari dikasih sama si kakek itu, terus juga yang kayak kepala-kepala di jelas itu emang banyak. Kayak di sini pun sosok kepala itu sendiri banyak. Kamu bisa tanya nggak sih sama dia itu siapa? Terus dia tahu nggak tentang kepala-kepala yang ada di sini gitu? Itu kenapa mereka ditebas? Yang nebas siapa? Kenapa gitu? Kamu pokoknya bisa untuk interaksi. Ya, coba untuk interaksi sama dia. Aku coba untuk kita lebih dekat aja kak, nggak dekat ke sini, nggak dekat ke sini aja. Aku juga. Iya nggak apa-apa kok. Dia dari sosok ini sendiri, dia nggak ngasih tahu nama dia siapa, tapi dia bilang kalau dia ada di daerah sini itu emang dari lama, maksudnya dari 1819. Pokoknya dia bilang dia di sini udah lama, terus dia meninggal pun karena sakit. Kalau dia sendiri, sosok ini sendiri meninggal karena sakit, dan dia tahu daerah ini karena dia emang kayak yang ngejaga di daerah sini, dan dia meninggalnya juga di daerah sini. Katanya di daerah sini kayak sempat ada kayak tempat atau tempat perkumpulan atau rumah, aku nggak tahu. Pokoknya tempat dia, kepala-kepala yang ditebas itu sendiri, itu ada yang pribumi, ada yang bagian maksudnya jawara atau orang yang mempunyai kekuatan untuk membantu dalam hal positif, ada juga yang negatif. Jadi negatif itu yang ingin mencelakai jawara-jawara daerah sini, kalau yang negatif. Tapi kalau yang positif itu yang malah kayak lebih milih ngorbanin dirinya untuk membela jawara-jawara yang emang dicari dan ingin dibunuh atau diapa sama company. Terus yang nebasnya pun itu bukan, aku nggak ngelihat sosok company
yang nebasnya itu dia sempat kayak nunjuk-nunjuk orang-orang gitu. Dan itu orang-orang, lagi-lagi orang pribumi. Tapi orang-orang pribumi itu sendiri tidak memakai pakaian seperti pakaian silat. Itu enggak. Jadi pakai kayak model baju seragam. Yang ngebunuh atau yang nebas itu orang pribumi tapi pakai baju seragam. Warnanya itu warna coklat kelam, warna coklat tua. Tapi orangnya orang pribumi. Tidak memakai topi, tidak membawa alat apapun, cuma bawa yang tebasan itu. Dan yang ditebas itu benar-benar orang pribumi. Itu yang ngebantah atau yang emang niat untuk ngebantu. Kalau emang yang jahat atau negatif itu dibunuhnya rata-rata bukan ditebas katanya. Jadi cuma kayak yang kayak disekep, maksudnya kayak dipukul, meninggalnya itu dipukul baru berani dibuang, bukan dipotong-potong atau ditebas, itu enggak. Kalau yang negatif itu yang ngebunuh sendiri orang dari pribumi, bagian dari si bapak yang ada di sini tuh. Maka dari lokasi terakhir di atas bekas lahan yang sering disebut Rawa Kapiten, rasa-rasanya kami sudah berada di ujung penelusuran soal asal-usul penampakan potongan-potongan kepala para jawara di sebuah rawa. Rawa Kapiten. Ya udah, sepertinya dari kemarin kita di makam pun untuk sosok nama atau apa susah pada ngasih informasinya ya mereka pun. Tapi hanya kasih bayangan, gambaran seperti ini. Ya udah, kita mendingan sekarang ke sana lagi. Kalau memang mungkin kamu ngerasa apa, ntar kita berhenti lagi. Kalau memang enggak, ya kita lanjut dulu aja.